sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang yang beragama Islam, kita punya tugas dan tanggung jawab terhadap agama yang kita anut, terhadap agama yang kita sandang. Ada tugas dan tanggung jawab yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, tanggung jawab kita terhadap agama ini adalah mengimani Islam, meyakini dengan sepenuh hati bahwa agama Islam adalah agama yang benar, agama Islam adalah agama yang unggul dari agama lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Meskipun secara hidup bernegara agama yang diakui di negeri ini ada 6, tetapi sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, kita mesti percaya diri, kita mesti mengakui bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina, siapa yang mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam, maka agama itu tidak diterima, dia nanti di akhirat menjadi manusia yang paling merugi. Jamaah rahimakumullah, kebenaran Islam juga Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah kunci mati pada ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini ayat terakhir ketika Nabi melaksanakan haji wada. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu Islam menjadi agamamu, dan telah aku ridhoi Islam ini menjadi agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang pertama tanggung jawab kita terhadap agama ini. Yang kedua tanggung jawab kita terhadap agama ini adalah mempelajari Islam. Setelah kita yakin akan kebenaran Islam, kita mesti mempelajari agama ini. Maka jamaah rahimakumullah, hendaknya sebagai seorang muslim yang baik meluangkan waktu untuk mempelajari agama ini, mempelajari Al-Quran dan hadis, tentu dengan cara menghadiri kajian-kajian keislaman. Kita luangkan waktu untuk menghadiri majlis ilmu, karena jamaah rahimakumullah, ayat yang pertama turun adalah ayat yang menyuruh kita berilmu terlebih dahulu. Bukan ayat yang menyuruh kita langsung sholat, bukan ayat yang menyuruh kita langsung puasa, langsung zakat, tidak. Tapi ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kita disuruh membaca terlebih dahulu, berilmu terlebih dahulu, barulah beramal. Jangan sampai terbalik, semangat beramal tinggi tapi ilmu tidak ada. Contohnya adalah semangat beramal untuk solat Jumat tinggi tapi terlambat datang. Padahal etika solat Jumat adalah hadir di masjid sebelum khatib naik mimbar. Kenapa ada jemaah yang terlambat? Mungkin diantaranya karena belum memiliki ilmu, atau mungkin karena ada alasan tertentu. Idealnya Bapak Saudara jamaah rahimakumullah, ilmunya adalah, syariatnya adalah hari Jumat ini tidak boleh terlambat. Kalau misalkan solat asar berjamaah, solat zuhur berjamaah, solat maghrib berjamaah, silakan masbuk Pak. Masbuk. Kalau Jumat tidak ada istilah masbuk dalam solat Jumat. Maka jamaah rahimakumullah yang hari ini mungkin terlambat solat Jumatnya, tentu Jumat besok jangan terlambat lagi. Karena ilmunya demikian. Untuk itu berilmulah dulu baru beramal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hukum mempelajari ilmu agama itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap pribadi muslim. Kalau menuntut ilmu yang lain itu fardu kifayah. Menuntut ilmu kesehatan itu fardu kifayah. Cukup beberapa orang saja yang menjadi tenaga medis atau menjadi dokter sudah bisa membantu masyarakat. Menuntut ilmu militer itu fardu kifayah. Cukup beberapa orang saja yang jadi polisi, tentara, sudah bisa mengamankan masyarakat. Tetapi untuk menuntut ilmu bagaimana tata cara beribadah yang baik, itu fardu ain. Setiap muslim wajib pandai beribadah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebab apabila kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, amal kita ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, amal itu tertolak.
Bahasa Minangnya, utang dibayar lan seindak, arang abi basi binaso. Minyak abi sambal ndak lama, itu bahasa Minang. Tapi kalau orang yang beramal mestilah dengan ilmu. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, jika kita tahu ada kajian-kajian keislaman, ada majlis-majlis ilmu, luangkanlah waktu. Jangan tunggu waktu luang. Jangan tunggu dulu waktu luang, tapi betul-betul diluangkan waktu untuk itu. Tapi kalau hanya ditunggu waktu luang, di mana kapan saja, kapan-kapan saja, kapan sudah tidak sibuk lagi, atau mungkin sudah pensiun, atau mungkin sudah pokoknya ada waktu luang. Tidak begitu, luangkan waktu, jangan tunggu waktu luang. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya Bapak Saudara, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah telinga ini digunakan untuk mendengarkan kajian keimanan, keislaman atau bagaimana? Nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab kita terhadap agama ini adalah setelah mengimani Islam, kedua mempelajari Islam, ketiga mengamalkan Islam. Bagaimana ajaran-ajaran agama yang kita tahu, lalu kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Dan mengamalkan Islam jangan sebagian-sebagian. Makanya Allah panggil dalam Al-Baqarah ayat 208 ini, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara total. Jangan separuh-paruh, jangan sebagian-sebagian. Karena hari ini jamaah rahimakumullah, ada orang mengamalkan Islam itu sebagian. Yang diamalkan dari Islam ini hanya solatnya saja, atau hanya puasanya saja. Tapi dalam transaksi ekonomi, dalam berpolitik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia tidak mau mengamalkan Islam. Misalkan dalam segi ekonomi, dia tetap melakukan praktek riba. Dia tetap menipu orang lain, yang penting banyak dapat keuntungan. Itu bukan ajaran Islam. Apalagi contohnya, dalam kehidupan berpolitik, yang penting tujuan tercapai, lalu menghalalkan segala cara. Itu bukan ajaran Islam. Maka jamaah rahimakumullah, hendaknya mengamalkan Islam ini secara total, jangan sebagian-sebagian. Misalkan ada lagi yang mengamalkan Islam, kalau dalam segi pernikahan ijab kabul diamalkan Islam. Ijab kabul, ada yang menikah, anak kemanakannya kapan perlu, acaranya dilaksanakan di masjid. Ada protokol, ada baca Quran, ada nasihat-nasihat. Tetapi kalau sudah pesta pernikahan, melanggar ajaran Islam. Waktu nikahnya, ya mengamalkan Islam. Sebagiannya diamalkan, tapi pestanya mengundang penyanyi-penyanyi yang membuka aurat. Atau mungkin sampai larut malam mengganggu orang lain. Bayangkan ada organ sampai jam 3, sampai jam 4 subuh. Tujuan organ itu awalnya kan menghibur tamu, menghormati tamu. Kira-kira jam 4 sebelum subuh, tamu siapa lagi yang akan datang? Masih ada seperti itu? Ada. Kemudian juga dihiasi dengan minuman keras, pesta narkoba. Jadi yang mengamalkan Islam itu hanya, ya nikahnya saja, ijab kabulnya diamalkan Islam. Tapi praktek-praktek yang lain tidak diamalkan Islam. Maka Allah panggil kita dalam Al-Baqarah 208. Amalkan Islam secara sempurna. Jangan sebagian-sebagian. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kita terhadap Islam adalah setelah mengimani Islam, kemudian mempelajari Islam, ketiga mengamalkan Islam, yang keempat adalah mendakwahkan Islam. Setiap pribadi Muslim, Bapak Saudara, bertanggung jawab untuk mendakwahkan Islam, untuk mensyiarkan Islam. Siapapun kita, yang ketika kita mengaku sebagai seorang Islam, punya tugas dan tanggung jawab. Bagaimana menghidupkan Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi tugas dakwah bukan tugas orang tertentu saja. Tugas dakwah bukan tugas para mubalik saja. Bukan tugas para pengurus masjid saja. Tapi setiap pribadi Muslim bertugas untuk mendakwahkan Islam ini. Tentu jamaah rahimakumullah, bagaimana perjuangan orang-orang tua kita masa lalu. Dia bahkan memberikan tanahnya untuk Islam. Dia bahkan memberikan emasnya untuk Islam. Dia bahkan memberikan nyawanya untuk Islam. Hari ini jamaah rahimakumullah, apa yang sudah kita perbuat untuk Islam ini? Untuk dakwah Islam ini apa yang sudah kita lakukan? Allah akan menggugah kita dalam Al-Quran bagaimana kita berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa kita untuk li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mendakwakan agama ini. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan? Jika ulama-ulama masa lalu jamaah rahimakumullah ditinggalkan keluarganya, karena dulu kita tahu sebelum Islam masuk ke Indonesia ini, kita di sini, di Indonesia ini beragama animisme, dinamisme. Menyembah batu, menyembah api, menyembah pohon. Itulah nenek moyang kita di Indonesia dulu. Lalu datanglah Islam
yang dibawa oleh para ulama yang berasal dari Persia, ulama yang berasal dari Arab, ulama yang berasal dari Gujarat. Bayangkan jamaah rahimakumullah, dari Mekah ke Medina, dari Medina ke Baghdad, dari Baghdad berdakwah ke Damaskus, dari Damaskus menyeberang sampai ke Gujarat, India, berdakwah, perjuangkan Islam, meninggalkan keluarga dengan harta dan benda. Dari Gujarat, India menyeberang ke Sri Lanka. Dari Sri Lanka lagi berdakwah sampai ke Aceh, Samudra Pasai. Dari Aceh, Samudra Pasai berdakwah lagi sampai ke seluruh Nusantara. Dan ke Minangkabau dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Itu para ulama-ulama masa lalu menghabiskan harta bendanya, menghabiskan bahkan mengorbankan nyawanya demi dakwah Islam ini. Sementara jamaah rahimakumullah, apa yang sudah kita perbuat? Bahkan gotong royong di masjid saja ada yang tidak ikut. Gotong royong di masjid, tidak gotong royong di RT RW. Hanya gotong royong di masjid saja, masih ada warga yang tidak mau datang. Na'udzubillahi min zalik. Maka jamaah rahimakumullah, pertanyakan diri kita, tugas dan tanggung jawab kita terhadap agama ini. Apa yang sudah kita perbuat? Jamaah Jumat rahimakumullah, 4 hal tanggung jawab kita terhadap agama. Yang pertama, mengimani Islam. Kedua, mempelajari Islam. Ketiga, mengamalkan Islam. Keempat, mendakwahkan Islam. Semoga khutbah ini mampu menggugah kita dan menjadi perhatian bagi kita semua. Bagaimana kehidupan beragama terus berkembang di negeri kita. Camkanlah, semoga bermanfaat. Tafakkaru ya ulil albab la'allakum turhamun.